Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala syahra Ramadan Alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Guru-guru sekalian, ustaz-ustaz sekalian, ini bukan materi yang ringan ini, walaupun judulnya ringan, tapi pembawaannya tidak ringan. Kenapa? Di hadapan guru-guru, dapat guru-guru. Pernah dalam satu riwayat namanya Mujahid, ini sering dikutip kalau kita baca tafsir, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Abbas ini kan kita sudah tahu, beliau ini sepupunya Nabi, sekaligus sahabat Nabi, dan mendapatkan doa khusus dari Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ini Mujahid diminta untuk berbicara di depan para hafiz, sahabat. Ada Ibnu Abbas juga tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena gurunya hadir. Ini karakternya kita murid, Pak. Kalau sudah yakin sekali di rumah mau bawa materi, sampai di lokasi ternyata singanya semua hadir, jadi kayak itu materi sepertinya jadi salah. Padahal sudah yakin sekali kita di rumah. Sama saya, Pak, satu tempat yang membuat saya keringat ceramah, bukan di UI, bukan di kantor, tapi di masjid dekat pondok pesantren saya. Nah, itulah saya keringat itu. Kenapa? Guru-guru saya hadir, guru mengaji saya hadir. Nah, makanya ini Mujahid tidak mau dia tampil. Kenapa tidak mau? Wah, tidak enak. Ada gurunya Ibnu Abbas. Ya. Akhirnya apa? Diminta terus, akhirnya dia mau. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, alangkah bahagianya jika diminta menyampaikan riwayat, nasihat, saya hadir. Kalaupun kamu salah, saya bisa luruskan. Akhirnya apa? Nah, maulah ini Mujahid. Jadi kalau saya nanti salah, tinggal diluruskan. Ustaz semua ini. Kalau saya tahu, saya jawab. Tidak saya tahu, tidak akan saya jawab. Nanti saya tanya dulu guru saya. Begitu, Pak. Aman. Saya tidak mau terbebani, pusing sampai di rumah. Kenapa saya jawabnya salah? Ya, jadi saya tidak mau terbebani kalau bawa materi. Kalau tidak tahu, saya bilang nanti tidak tahu. Biar gampang. Kalau saya tidak tahu, mau dia apa, Pak? Ya. Daripada kita sota-sota, jadi sudah tidak terlalu berwibawa, akhirnya tambah jatuh lagi wibawa. Baik, jadi kita bersyukur kepada Allah karena tentu kita berkumpul di sini disebabkan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ya, kita ini merencanakan bagian dari ikhtiar saja. Adapun berkumpulnya kita memang karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuji Allah karena menakdirkan kita berkumpul dalam lingkungan yang baik bersama teman-teman yang baik. Jadi dia tidak tinggi gaji, tak? Kalau semua teman tak, nikmat besar ini. Kenapa? Kalau baik teman tak, enak pikiran tak, meningkat imun tak, dan iman tak. Imun dan iman. Tapi kalau tempat kerja ini, walaupun tinggi gaji tak, tidak bagus teman tak, turun imun tak, sakit ki, dan turun iman tak. Karena teman itu mempengaruhi sekali. Oleh karena itu bersyukur ya. Saya juga bersyukur sekali dulu. Saya keluar bukan karena tidak bersyukur, justru saya sangat bersyukur banyak yang bisa gantikan. Saya dinasihati guru saya setelah belajar disuruh buka. Saya mau tunda sampai lebaran, dia bilang buka memang. Saya buka sekarang. Nanti saya terima habis lebaran angkatan ketiga yang mau belajar dari awal pemula, baca kitab gundul dan muhadasah metode Farid. Kalau baca kitab metode pembusuan. Di promosi Tomadi komplain yang menyusul. Karena ini bagian dari cara kita interaksi dengan Al-Quran. Karena Hafizul Quran itu guru kami, ya, pinjam juga dari gurunya, Prof. Gadib, ya, Direktur Pasca Sarjana, sekarang sudah ganti. Itu Hafizul Quran ada 3. Dan Nabi memiliki tiga-tiganya, makanya dikatakan khuluquhu Quran.
akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Yang pertama, hafizul Quran lafzan. Ini sebentar kita agak panjang nih kan, karena kita fokus di sini. Hafizul Quran lafzan. Dia menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran dari segi lafaznya. Dia belajar tajwid, dia menghafal. Ini baru lafzan, Pak. Tapi ini sudah lumayan, luar biasa, saya puji. Ya. Kemudian tingkat selanjutnya, hafizul Quran ilman. Dia menjaga Al-Quran dengan ilmunya, belajar tafsir, al-nasikh mansukh, sebabun nuzul, ya, munasabah ayat. Pokoknya ilmu Al-Quran supaya tidak salah paham dengan Al-Quran. Karena yang membunuh juga ahli itu, ya penghafal Quran juga. Oh maaf, kita harus jujur, sejarah mengatakan begitu. Oh, seorang yang diutus oleh Nabi untuk mengajar Al-Quran. Ini makanya perlu kita tingkatkan kepada yang kedua juga, hafizul Quran ilman. Kita belajar Quran. Yang ketiga, tentunya bahasa Arab juga ada di dalam ini. Contohnya nih, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjuli atau jula. Kalau di Al-Quran jula. Hah? Wa arjulikum wa arjulakum. Kalau orang sudah pernah hafal pasti wa arjulakum. Tapi kalau orang tidak pernah hafal, dia bisa baca wa arjulikum. Karena dia atafkan ke biru'usikum, ru'usi. Padahal Al-Quran mengatakan arjula mansukh. Jadi sekedar promosi itu main. Nabi memang bisa kita promosi sedikit promosi. Kenapa arjulakum bukan arjulikum? Karena dia atafnya ke wajah tadi dan tangan sampai sini dibasuh. Makanya atafnya ke situ, hukumnya atafnya ke situ. Makanya dibasuh itu kaki, bukan diusap. Kalau kepala diusap, makanya tadi ini membasuh kaki tidak atap ke mengusap kepala. Biru usiku, bi dalam makna bahasa Arab juga. Kalau kita belajar tuh sampai 5, ada bermakna sebagian, ada bermakna al-jam'u semua. Makanya ulama ada sebagian saja diusap, ada juga semua. Ada juga zaidah tidak diterjemahkan. Ini artinya huruf ba sejarah. Jadi ini penting dipelajari supaya kita tahu hikmah. Nah, yang ketiga, ini lebih tinggi lagi nih, hafizul Quran amalan. Dia jaga Al-Quran dengan amalnya, dengan akhlaknya. Makanya sebut Nabi itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Al-Quran itu azim, mulia. Maka semua yang dekat dengan Al-Quran mulia. Sering dilihat di medsos, ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi penghulunya para nabi azim, mulia. Ini sifat azim ini bagi Allah, maha mulia. Makanya Al-Quran itu azim juga. Karena memang sifatnya, ya, dia adalah bukan makhluk. Nanti kita tidak usah diskusi panjang ini, panjang sekali nanti. Kita fokus di metode saja. Habiskan tenaga kalau kita bahas lagi. Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran, menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi penghulunya Nabi, yang mengantarkan malaikat Jibril jadi Sayyidul Malaikah, penghulunya malaikat, diturunkan di malam Lailatul Qadar menjadi Sayyidul Ayyam atau Sayyidul Lail, ya. Diturunkan di bulan Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, penghulunya bulan, dan diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang paling mulia. Makanya kalau Al-Quran itu masuk ke hati, bukan sampai tenggorokan, karena diramalkan Nabi nanti itu melakukan kerusakan itu, Al-Quran cuma sampai tenggorokannya, sebatas sampai lidah. Inilah yang membunuh, inilah yang memprotes Nabi waktu pembagian ghanimah, Khuwaisir. Dia juga seorang hafiz Al-Quran, tapi cuma sampai lidahnya saja, tidak sampai ke hatinya. Makanya Al-Quran ini harus dia menjadi irama dalam tubuh kita, berkata pakai Al-Quran, ya, mendengar, semua akhlaknya begitu. Makanya metode sahabat menghafal Al-Quran itu kan mereka tidak menulis. Bagaimana cara mereka menghafal? Mereka tidak menambah hafalan kecuali menghafal ayat yang turun, memahaminya, maksudnya, dan mengamalkannya. Nanti selesai 3 tahap itu baru lanjut lagi menghafal yang lain. Itu sahabat itu. Begitu caranya itu.
Kenapa mereka itu berkesan sekali dalam dadanya Al-Quran? Karena begitu caranya. Tapi kan kita agak ribet juga kalau pakai metode ini ya. Dan nambah-nambah nanti karena belum kita bisa amalkan semua. Berarti kita harus belajar tafsirnya dulu dalam dulu baru amalkan lagi ya. Jadi kita pakai sebentar metode yang memang fokus kita menghafal dulu yang pertama ini. Tingkat pertama, lafaznya kita hafal. Nah, saudara sekalian, sebelum kita masuk tipsnya menghafal Al-Quran, ini cara interaksi dengan Al-Quran. Tentunya banyak sekarang cara interaksi dengan Al-Quran ini tidak sesuai dengan adab-adab. Nah, ada sebenarnya kitabnya, itu At-Tibyan di Adabil Hamal bil Quran. Adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi tidak saya bawakan terlalu banyak riwayat-riwayat. Ini juga sudah banyak hafal riwayat-riwayat. Intinya di antara adabnya itu la yamassuhu illa al-mutahhar. Tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Mengatakan suci dari haid nifas, junub, mengatakan ya suci dari hadas kecil sekalipun itu wudu. Ya. Jadi ini penting karena interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran? Al-Quran ini kan nanti menjadi ya sifat Syafi', penolong. Dia menjadi penolong nanti dia mulia, dia nanti bicara. Jadi semua ini sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi semua tasbih. Semua tasbih. Sampai ini yang kita duduk ini tasbih. Apa buktinya dalam riwayat Bukhari, mimbarnya Nabi menangis. Dan didengar oleh sahabat, didengar oleh Nabi. Mimbar menangis karena diganti oleh mimbar yang baru. Itu Nabi, itu mujizatnya Nabi terdahulu, Nabi bisa. Ulama semua mujizat Nabi terdahulu Nabi bisa. Hanya Nabi tidak fokuskan mencontohkan, tapi pernah dilakukan oleh Nabi. Hanya yang ditonjolkan Nabi mujizat Al-Quran. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah bulan. Dalam riwayat Bukhari. Nabi Sulaiman berbicara dengan makhluk. Nabi Muhammad biar benda mati bisa juga. Jadi bisa semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Nabi Musa memukul air keluar 12 mata air untuk memberi makan apa? Umatnya Nabi Muhammad bejana, ceri apa kita sebut itu. Ya. Susunya sedikit tapi mampu memberi minum banyak sahabat sampai masih ada sekali. Tidak mau habis-habis. Nabi Isa menghidupkan orang yang meninggal. Nabi Muhammad dalam riwayat yang disampaikan oleh guru kami juga. Saya belum telusuri riwayatnya, tapi saya sikoh kepada guru kami. Dia memang seorang yang hati-hati. Saya belum cek, saya baru mau tanya di mana riwayatnya ini. Saya tidak tahu lepas apa yang saya gunakan untuk cari, walaupun ada maktabah syarih di sini. Dia mengisahkan begini. Supaya kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu betul semua mukjizat dia bisa lakukan. Hanya Nabi tidak mau. Kaya pun lepaskan Nabi. Nabi doakan saja sahabatnya kaya jadi kaya sekali. Nabi tidak doa begitu. Doa Nabi itu minta dijadikan orang miskin dan meninggal dalam keadaan miskin. Siapa yang doa begini? Sudah banyak orang tinggalkan dia doa dijadikan miskin dan meninggal dalam keadaan miskin. Kita semua doa apa? Dari kaya. Ini kisahnya begini doanya. Saya langsung saja sandarkan kepada guru saya namanya Ustaz Thayyib, muassis daurah Usyan di Bari, Kediri. Yaitu adalah pendirinya daurah khususan bahasa Arab dan bahasa Inggris di Bari, Kediri. Dan muridnya Habib Bahamun, ya, dia muhibbin, ya. Dia banyak berguru kepada guru-guru yang dari Yaman, Sayyid Alawi Al-Malik Al-Hasani. Ini kisahnya beliau sampaikan waktu di daurah ini. Ada seorang yang sangat ingin menjamu Nabi, sahabat. Itu sahabat dulu, Pak. Kalau kita baca itu riwayat-riwayat tentang sahabat itu kepada Nabi, Pak. Semua yang ada pada diri Nabi, Pak. Mau semua, ya. Bahkan dahaknya Nabi. Dalam riwayat itu sahih. Kalau Nabi itu berdahak, sahabat standby untuk ambil dahaknya dan diusap badannya sampai dahaknya Nabi. Lihat ini, Pak. Dahaknya Nabi ini. Keringatnya Nabi, sahabat ambil pakaiannya. Nabi tidur di tempat itu, menetes keringat, ambil keringatnya.
Siapa lagi? Ya. Jenderal perang siapa? Dijuluki Saifullah Khalid bin Walid. Rambutnya Nabi tidak simpan di sorbannya, tatarruk. Tidak pernah kalah sekalipun dalam perang. Kita tidak bahas tabarruk hari ini. Ini kemudian Nabi semua ada pada kita. Ini sahabat mau sekali jamu Nabi. Dia nabung sampai bisa beli kambing. Ya kalau mungkin domba sejenisnya. Dia bilang sama istrinya, kita sebentar ini hari Jumat ini sudah habis Jumat, kita mengundang Nabi makan di sini. Pengantar dulu ini, termasuk tips-tips ini sebagian besar sudah kita tahu. Akhirnya apa? Kata istrinya, wah begitu. Kalau begitu kita harus siapkan ini cepat. Itu kambing harus dipotong. Ini suami istri dia potong kambing sebelum Jumat. Nah, kemudian setelah dipotong, ini suaminya dia letakkan sebarang di pisau dan dilihat anaknya, 2 orang anaknya. Dilihat 2 orang anaknya. Hanya anak-anak, masih umur ya TK begitu. Dikira main-main, ya. Orang tuanya masuk ke dapur, bapaknya juga siap-siap mau ke masjid. Cuma saya itu kambing, ya, saking gembiranya mau menyambut Nabi. Ini anaknya karena masih kecil, diambil itu pisau masuk ke kamar sama adiknya. Main potong-potong seperti katanya bapak potong kambing. Adiknya disuruh tidur, dipotong. Setelah adiknya itu meninggal, dia potong dirinya juga. Ya, nih, maaf kalau agak sadis ini pembahasan, memang begitulah dari guru kami. Akhirnya meninggal dua-duanya. Pulang ini suaminya dari Jumat. Sudah dikasih tahu Nabi mau datang, sudah kasih tahu Nabi juga. Gembira sekali dia datang. Nabi sudah mau ke sini dengan beberapa sahabat. Akhirnya istrinya mulai sadar, mana anak kita ini Pak? Kenapa ini tidak ada anak kita di biasanya? Ada yang lewat anak kita ini, dia cari anaknya. Masuk di kamar, ternyata kedua anaknya sudah meninggal. Meninggal. Sedihnya mendalam. Sedih sekali, menangis. Seketika dia ingat, wah Nabi sudah mau datang. Berhenti dia nangis. Orang sedih sekali. Berhenti dia nangis. Apa dia bilang sama istrinya? Ya sudah. Nabi sudah mau datang. Nanti Nabi lihat muka kita ini tidak dalam keadaan gembira. Nanti Nabi tidak enak makan. Berhenti. Istrinya langsung berhenti. Langsung seperti tidak terjadi apa-apa. Ditahan emosinya. Nabi datang dan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah, silakan masuk. Pada anaknya sudah berlumuran darah di kamar. Akhirnya ketika Nabi masuk, Jibril datang. Apa kata Jibril? Rasulullah Muhammad itu anaknya kasihan meninggal di kamar gara-gara mau menjamu ya Rasulullah. Mau menjamu. Akhirnya Nabi berkata kepada tuan rumah yang sahabat, mana anak? Suruh keluar, saya mau ketemu. Apa kata dia? Di kamar ya Rasulullah, di kamar. Ini mungkin mereka main ya, di kamar dia. Kata dia, panggil ke sini, saya mau ketemu. Dia tidak enak juga bilang kalau meninggal. Dia bilang di kamar. Dia bilang panggil. Tidak enak. Ya. Namanya perintah Nabi itu tidak boleh ditolak. Akhirnya dia panggil anaknya. Dia tidak mau bilang kalau mati. Dia bilang panggil anak ke sini. Tidak enak sama Nabi. Pak Nabi menyuruh, panggillah. Dipanggil. Nabi berdoa kepada Allah. Tuh anak. Ternyata keluar 2 anaknya masih dalam keadaan segar. Makanya hampir semua mukjizat Nabi bisa Pak Rasulullah. Hanya tidak mau difokuskan kepada Al-Quran. Inilah mukjizat satu-satunya yang tidak pernah ya, dan selesai sampai yaumul qiyamah. Ini mukjizat yang lalu. Makanya ini penting kita ini ambil bagian. Karena dia kita tidak ambil bagian, pasti banyak penghafal karena Allah sudah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Memang Allah yang jaga Al-Quran. Persoalannya kita mau ambil bagian atau tidak, karena pasti terjaga ini. Walaupun dulu banyak mati hufaz, para penghafal, tapi tetap Al-Quran tetap akan banyak dihafal di dalam kaum muslimin. Persoalannya kita perlu ambil bagian karena keutamanya banyak. Nanti akan disuruh naik derajatnya sesuai dengan hafalannya.
Ya. Dan nanti Al-Quran akan datang mencarinya kalau dia menjadi sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Apa maksudnya sahabatnya Al-Quran? Selalu bersama Al-Quran. Bahkan dikatakan dalam riwayat, Allah punya keluarga ahlullah di dunia itu ahlul Quran. Jadi ini penting kita. Makanya saya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, dan Ibu juga ini, saudara sekalian, saya pekerjaan utama saya itu ya mengajar ngaji privat sampai sekarang. Dari mahasiswa saya sampai sekarang mengajar ngaji. Walaupun bacaan saya tidak sebagus mungkin dengan antum, karena mungkin suara saya tidak tahu ya. Tapi enak tahu saya kurang suaraku. Ya. Enak saya rasa suaraku. Walaupun ada yang bilang bagus istriku, ya kan istriku. Kalau yang lain ya. Tapi kita baca sesuai dengan kemampuan kita, baca dengan bacaan terbaik kita. Itu baca Quran itu baca dengan suara terbaik kita. Kalau bisa di nada yang baik, nada yang baik. Makanya menghafal juga begitu nanti. Kalau menghafal Quran jangan asal hafal. Tidak begitu caranya menghafal. Ini metode juga ini. Harus jelas didengar oleh telinga dan harus berkesan. Di antara kesan itu menghadirkan tadi itu nada yang baik. Makanya kalau mau nada yang baik, tahsin dulu. Pasti tahsin dulu, tidak akan baik didengar kalau tidak bagus tajwidnya. Ini penting. Masuk pakai dulu karena waktu singkat nanti kayak ceramah biasa. Tips menghafal Al-Quran. Bagian besar sudah kita amalkan. Yang pertama, yang paling utama itu, ya kita luruskan dulu niat. Niat. Apa niatnya menghafal Quran? Karena kata Nabi, ya orang akan mendapatkan sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau tugas kita menghafal Al-Quran hanya supaya tinggi nilai dari sekolah, ya sudah lihat sekolah yang hilang topi. Memang niat untuk bisa menyontoh, ya kan? Atau jadi guru Al-Quran, nyata menghafal Al-Quran supaya bisa jadi guru Al-Quran. Kalau tidak keluar jadi guru Al-Quran, ya hilang topi. Karena malas murojaah. Karena memang nyata mau jadi guru Quran di sekolah misalnya. Jadi niat ini penting sekali. Jadi tidak boleh sembarang niat. Karena Allah itu melihat niat kita. Kalau niat kita mau bersama dengan Al-Quran, insya Allah walaupun kita tidak jadi guru Al-Quran lagi di sekolah misalnya, ya tetap kita punya agenda khusus untuk Al-Quran. Ya saya di rumah saya ada istri saya training mulai dari alif ba kembali. Boleh mungkin saya pakaikan. Itu sampai dia menghafal itu dia menyetor 5 ayat 1 hari. Saya bilang ringan-ringan, yang penting kamu happy menghafal. Karena yang paling penting happy. Dan happy itu juga ditentukan sekali sama niat. Harus happy, karena kesan itulah yang membuat sesuatu itu bertahan lama. Sering saya kasih contoh ibu-ibu yang suka memode. Bu, contoh dia. Bu, kalau sudah kita memode pakai baju pesta, pakai sepatu tinggi, pasti mau turun dari mobil, disambut oleh banyak orang. Tiba-tiba sepatu di atas loknya itu patah, jatuh di keselokan. Kira-kira jatuhnya itu dilupa sampai 2 tidak? Tidak. Kenapa? Berkesan. Tapi kan kesannya kurang bagus. Tapi tetap benar. Dari semua model jatuh kita, ada jatuh yang tidak kita pernah lupakan. Mungkin jatuh karena hujan kita sudah lupa berapa kali kita jatuh. Tapi kan biasa-biasa saja jatuh kita. Tapi kalau jatuh yang parah sampai patah sampai hilang gigi depan, tidak bisa kita lupa. Dapat kesan. Maka dalam menghafal juga begitu kesan. Kita munculkan kesan dalam hal apa saja, belajar kesan. Makanya ulama mengatakan, guru kami, kalau mau belajar munculkan kesan. Yaitu yang pertama caranya cintai yang mengajar. Tak boleh kita tidak cintai. Makanya ada doanya, ya Allah tutuplah aib guruku di hadapanku. Kenapa? Supaya kita cinta. Kalau kita cinta kita senang. Kalau kita senang, dia berkesan. Itu tidak boleh kita cari-cari aibnya guru. Kemudian yang kedua, cintai apa yang diajarkan. Ya cintai Al-Quran supaya kita senang. Ada orang mengatakan, itu usah belajar bahasa Arab, lebih gampang bahasa Inggris. Ya karena kamu senang belajar bahasa Inggris. Padahal dari segi tingkat kesulitannya, bahasa Inggris juga sulit. Kalau bahasa Arab tulisannya begitu, bacanya begitu. Berarti tugas kita cuma bisa membaca dan bisa menghafal artinya, selesai. Kalau bahasa Inggris, dihafal tulisannya, dihafal bunyinya, dihafal lagi artinya. Tidak. Tapi kenapa dia senang dengan bahasa Inggris? Maka dia gampang bahasa Inggris. Tapi kalau
kita senang bahasa Arab, ya kita gampang bahasa Arab. Sama dengan Al-Quran, kalau kita senang ya gampang. Yang ketiga, cintai proses. Jadi bagi saya, itu proses menghafal Quran berkali-kali. Tidak boleh orang gampang bosan. Kalau orang cinta tidak akan bosan. Sebagaimana orang main medsos, karena dia cinta dengan medsos, dia lupa waktu. Ya kan? Jadi tiga, cintai yang mengajar, cintai materi yang diajarkan, apa yang diajarkan. Yang ketiga, cintai prosesnya. Itulah akan memunculkan kesan yang baik. Supaya kita senang, tidak gampang capek. Karena kalau tidak senang, pasti langsung mengantuk. Jadi saya mengajar, banyak kita ajar, masuk pejabat, dan kita sebut namanya karena lain. Di satu juga sebut sebagai inspirasi, pemerintah Goa, ya, jadi inspirasi. Ibu Bupati Goa, Bapak Bupati Goa, anggota dewan, sekdanya juga. Ya. Banyak. Itu anaknya, ada yang kecil. Kalau dia tidak mood lagi belajar, 15 menit, tidak tahan, mengantuk biasanya. Kenapa? Tidak senang, karena ada yang mengambil cintanya, yaitu gadget. Sebelum kena gadget, 5 halaman bisa nanti sekali menyetor. Setelah kena cinta gadget, cintanya beralih ke gadget, 1 halaman saja sudah tidak normal moodnya, akhirnya tidak. Dan sekali cinta ini, cinta inilah yang membuat kita ini mood atau bisa berlama-lama dengan sesuatu yang kita cintai. Belajar cintai, teruskan niat. Yang kedua, pahami keutamaan. Apa keutamaannya? Karena manusia cenderung akan bersungguh-sungguh mendapatkan sesuatu itu kalau dia tahu keutamaannya. Kenapa orang banyak bermasa buruk? Karena tidak tahu keutamaannya. Ya kan kita kan sudah tahu semua keutamaannya. Jangan lama-lama di keutamaan. Kan sudah banyak keutamaan. Langsung yang ketiga. Di antara ikhtiar juga lakukan sholat sunnah hajat. Hajat. Memang kita khususkan untuk bisa itu. Allahumma hafazna al-Qur'ana kamilan la yunsa abadan. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan menghafal Al-Quran kamilan semuanya, la yunsa abadan, tidak akan dilupakan selama-lamanya. Misalnya ada doa yang bersana dari disampaikan oleh Prof. Haji Said Akil Munawar LCMA dari gurunya. Doa yang kita sudah tahu. Apa itu? Kalau mau dikuatkan hafalan, ingatan, tentu banyak faktor yang lain, tapi ini salah satu faktor doa juga penting. Apa doanya? Allahumma a'inni, Allahumma inni nas'aluka. Kalau kita jamak, Allahumma inna nas'aluka. Kalau kita mau jamak, saya biasa suka sekali pakai jamak. Saya jarang pakai doa sendiri, kecuali memang kebutuhan itu sendiri. Tapi kalau untuk kebutuhan banyak, saya harus selalu pakai jamak. Kenapa? Supaya kita ini mendoakan orang lain, malaikat doakan kita. Kan begitu kaidahnya. Kalau kita doakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan mendoakan kita sebagaimana doa kita. Yes. Kalau dari beliau, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Nanti lafaznya kita kirim di WA. Kalau kita jelaskan sekarang panjang lagi. Jadi itu, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, termasuk Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya, termasuk doanya lebih kepada doa tadi, kita ganti pemiliknya saja untuk kita dan keluarga, supaya Allah beri kepahaman kita kepada agama termasuk dalamnya Al-Quran dan memahami juga. Ya. Selain sholat sunnah hajat, kita juga harus kuatkan tekad, teguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah menyanyiakan hambanya yang dekat dengan Al-Quran, walaupun dia tidak sekolah. Pernah lihat orang melarang sekali walaupun tidak sekolah lebih hafal Al-Quran? Tidak pernah saya lihat. Atau kalau ada mungkin dia tidak perhatikan Al-Quran. Tapi selama dia perhatikan Al-Quran walaupun tidak sekolah, pasti dimuliakan. Pasti dimuliakan.
dan mendapatkan jodoh yang baik. Zaman saya rata-rata yang hafal Quran dilamar semua Pak, saya juga begitu. Ya, ya, bukan dalam makna sombong ini ya. Beda itu. Ini namanya at-tahaddus bin ni'mah, menginformasikan nikmat Allah. Ada dalilnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah yang diberikan kepadamu, kabarkan. Saya kabarkan ini. Semoga menjadi inspirasi. Jadi saya itu dulu Pak mengajar Al-Quran saja. Dan mertua saya katanya diterima saya karena bagus bismillah. Pernah Rasul datang ke situ kan saya juga KKN. Ada di tempat di rumahnya itu. Dia bilang sama saya, nah, dia mau cari perempuan, nah ada cucuku. Baru kelas 1 SMK waktu itu cucunya. KKN Pak. Ya karena untuk ada ya. Nah, ya Dato, kalau memang jodoh ketemu dia itu. Biasa-biasa saya Pak, karena saya tetap biasa melihat wanita cantik karena saya mengajar hampir semua fakultas dulu di UIN, cuma 2 tidak, adat sama saintek, selebihnya saya ajar. Itu terbiasa. Dan 5 dosen di UIN, saya bilang ini penonton sombong sekali itu sedang. Tapi 5 terlalu ke hadis. Dulu masih 3 dokter, selebihnya magister, sekarang sudah dokter semua. Ada pemilik rumah sakit juga. Hanya saya kan menikah bukan cari harta, karena saya tidak ingin diremehkan hanya persoalan harta, karena harta itu nikmat yang paling bawah. Keduanya nikmat kesehatan, ketiganya nikmat iman ilmu. Ini nikmat ilmu saya fokuskan, makanya pekerjaan saya tinggalkan kemarin. Itu 5 tawaran, termasuk istri saya. Ada yang lamar PNS, ada yang lamar pengusaha, tanya, tapi diterima saya. Kenapa? Bismillah bagus. Siapa yang suruh terima itu? Allah. Terima ini menentu bagus bismillahnya daripada yang lain. Dan saya dimudahkan. Tapi saya tidak mau ini jadi novel nanti kalau saya cerita pengalaman saya. Sekarang itu saja. Bahwa Allah pasti muliakan. Teman-teman saya semua ditawari istrinya, masya Allah. Tapi bukan niat itu menghafal ya, jangan sampai berubah niat supaya ada dapat istri cantik. Salah memang nih. Bonus itu bonus. Pekerjaan yang baik bonus. Kalau dia tak begitu salah memang makin. Bonus. Rata-rata teman saya ditawari nikah, belum punya pekerjaan, ditawari semua, anaknya cantik, sarjana, kaya. Tapi ingat ini, jangan kemampuan gara-gara itu. Salah ini, salah. Sudah salah niatnya. Ya, jadi ini penting selalu kita luruskan, teguhkan keyakinan. Karena katanya motivator, kalau saya simpulkan dari motivator, saya suka sekali itu ikut training motivasi. Sampai dulu saya mengutang, karena saya nanti bayar kalau konser Jumat kan. Saya sering mengganti. Dari nanti saya sering mengutang buku dulu, tapi aku bayar. Jumat lagi baru bayar. Kalau konser mah itu, maksudnya khutbah, konser amal, saya khutbah itu saya baru bayar itu, termasuk saya ke Unhas seminar. Tapi saya simpulkan dari 2 inti mencapai kesuksesan 2. 1 tekad yang kuat, 2 istiqomah. Dari panjang lebar itu penjabaran cuma 2 itu kesimpulannya. 1 tekad yang kuat, tekad itu sudah masuk dalamnya niat. Kalau niat belum tentu masuk tekad. Ya. Kan banyak orang mau, semua kita mau habis toh, tapi tidak ada yang mau mengulang 40 kali 1 ayat. Itu tidak. Itu cuma niat, tidak tekad. Sekali seminggu jadwalnya menghafal. Niat itu namanya bukan tekad keren. Itu pun ada calon ketua di belakang orang tambah-tambah suaranya. Jadi imam tadi ada pendek-pendek kulhuwallah, pas ada calon mertua di belakang deh, Baqarah nanti. Sudah memang ini. Jadi itu keyakinan. Kemudian yang keempat, minta doa kepada orang tua, penting sekali ini, termasuk kepada guru. Ridho ini penting sekali, menentukan sekali juga. Kasih ke satu riwayat disampaikan oleh guru kami, Ketua MUI Sulawesi Barat. Beliau diinformasikan kepada saya, tidak salah, beliau itu sebelum diangkat Ketua MUI Sulawesi Barat, beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Majene 5 periode, 25 tahun sampai wafat tidak punya mobil, rumahnya masih begitu saja. Ketua DPRD, bukan anggota, Ketua DPRD, pimpinan pondok pesantren kami. Bajunya seperti ini, mungkin murah daripada saya. Mobil dinasnya tidak mau disimpan di rumahnya. Nanti mau rapat baru dijemput supirnya, karena tidak mau mobil dinas dipakai sama keluarganya. Sampai meninggal 2019 sebelum corona menyerang Indonesia, umrah terakhir, meninggal dikuburkan di Baki. Sederhana sekali. Alimlah.
Saya banyak mendapat dari beliau inspirasi. Bayangkan 25 tahun jadi ketua MUI, ceramahnya sekali keluar daerah Pak, bukan ratusan ribu, jutaan transportnya. Dia punya mobil sampai sekarang, motornya pun Jetcon, tidak diupdate. Allah. Sebelum azan lebih dulu hadir dari tukang azan di masjid. Ketua MUI, sudah sih Pak. Makanya saya yakin sekali, biar saya tidak tahu dari mana dia riwayat, saya yakin kalau beliau menyampaikan salah satu riwayat kisah dalam satu kitab. Kitabnya saya tidak sebut. Ini waktu saya masih jadi santri. Saya ingat sampai sekarang karena berkesan. Ini terkait dengan adab. Ada seorang pemuda, dia tinggalkan kampungnya untuk belajar agama. Dulu ada pos, apalagi HP, video call, lebih juga ada transportasi umum. Jalan kaki lah kayak film-film Lindar, mengembara begitu. Dia meninggalkan kampungnya untuk pergi pondok belajar agama. Otomatis kalau dia pergi pondok tidak ada kabar. Sebagaimana Imam Syafi'i kata ibunya ketika diizinkan pergi belajar, ya Muhammad bin Idris, pergilah kamu belajar. Nanti kita ketemu di akhirat. Ibunya ini tekadnya besar sekali jadikan anaknya alim. Padahal tidak ada temannya ibunya ini. Dia relakan anaknya ditinggalkan padahal sudah tua ibunya. Pergi kamu belajar. Kalau kita tidak ketemu di sini di dunia, kita ketemu di akhirat. Ini tinggalkan dia kampungnya, dia pergi mondok. Singkat cerita dia mondok. Selama 10 tahun, bukan 10 bulan ini, bukan juga 10 hari. 10 tahun. Dia mau belajar agama, tapi gurunya apa? Gurunya cuma suruh bersih-bersih. Berapa lama? 10 tahun. Karena dulu ulama mendahulukan adab. Kata ulama dulu, kami belajar 40 tahun adab, belajar ilmu cuma 20 tahun. 40 tahunnya belajar adab saja. Makanya mereka sekali baca langsung tak scan, selesai. Karena adabnya sudah mantap sekali. 10 tahun. Apa kerjanya 10 tahun di pondok? Cuma bersih-bersih. Tidak pernah protes sama gurunya. Saya kesini jauh-jauh mau belajar agama, kenapa belum diajar saya ini? Tidak pernah dia protes. Dia mencintai gurunya, sami'na wa ata'na ta'zim. Apa saja disuruh gurunya dia lakukan. 10 tahun. Karena dia sudah rindu sama orang tuanya, tidak bisa juga video call, tidak ada HP, kirim surat tidak ada pos, mau pulang jauh. Tapi karena dia rindu sekali, dia minta izin sama guru. Dia bilang sama gurunya, wahai guru, saya ini mau pulang ke rumah dulu, mau lihat keadaannya keluarga di rumah. Tidak ada kabar itu, atau mati nikah, atau sakit atau bagaimana, tidak ada kabar. Izinkan saya pulang sebentar, nanti saya kembali. Akhirnya gurunya mengetahuinya, ini murid saya ini baik sekali, tidak pernah membantah, tidak pernah protes. Akhirnya ada gurunya, ya silakan nak, semoga Allah merahmatimu. Pulang aja ke kampung, sampai di kampung disambut masyarakat, ditawarkan anaknya. Nikahi anakku, nikahi anakku. Guru ulama datang ini 10 tahun pondok. Nah orang di kampung itu cinta sekali sama agama. Oh disambut, banyak orang tua tawarkan anaknya, nikahi anakku, nikahi anakku. Karena dia punya pujaan hati. Dia pilihlah satu pujaan hatinya. Singkat cerita menikah, malam pengantin, resepsi. Dulu belum ada elektron. Jadi dulu resepsinya itu adalah tanya jawab masalah agama. Kan yang menikah ulama, kata orang desa. Setelah menikah MC mengatakan begini kepada hadirin. Baiklah hadirin sekalian, ini waktu yang sangat berharga, kurang lebih seperti ini. Kita ini malam ini guru kita sudah ada di hadapan kita. Padahal kerjanya cuma bersih-bersih di pondok. Ada murid yang diajar, dia cuma dengar-dengar sambil bersih-bersih. Guru kita mumpung ada di sini. Ayo, yang ingin bertanya, silakan. Wah, banyak sekali yang angkat tangan. Banyak sekali yang bertanya. Gemetarlah ini pemuda, perasaan. Kerjaan saya ini klinis servis sekali pondok. Yang bertanya ini banyak sekali, baru pertanyaannya, baik. Tidak ada yang tahu. Grogi dia. Mulai pucat, merasa ini. Untuk menikah, harga diri. Akhirnya, karena gurunya dia undang, hadir di depan.
Apa dia bilang? Niatnya dia mau bilang, saya persilahkan guru saya saja untuk menjawab. Tapi namanya orang grogi, tak balik. Dia bilang apa? Saya persilahkan murid saya menjawab. Tidak sadari itu, tidak salah ucap dia. Dia bilang persilahkan murid saya. Tapi groginya ini dalam mudah. Pokoknya tak tahu di mana pikirannya itu. Ini gurunya senyum-senyum. Tapi gurunya juga tidak menjelaskan kalau dia sebenarnya yang jadi guru. Berdiri dari gurunya. Menjawab pertanyaan masyarakat dan jawab. Apa kata masyarakat? Masya Allah. Ini baru muridnya ini. Bagaimana kalau gurunya? Ini kata guru kami, misalnya begini. Bagaimana kalau gurunya? Muridnya saja begini. Apa kata guru kami? Qadarullah. Rasulullah itu belajar tahu. Ini qadarullah, sesuai kehendaknya Allah. Qadarullah, Allah takdirkan. Allah hadirkan hidayah ilmu ke dalam hatinya. Semua yang dia dengar dia ingat semua. Pondok. Dan Allah tambahkan ilmu yang belum pernah dia pelajari. Akhirnya apa dia mau mengecewakan masyarakat, dia bilang begini. Bahasa saya tadi mau komentari sedikit. Komentar sedikit katanya sedikit. Ketika dia komentar, dia berbicara seakan-akan itu tidak mau berhenti bicara. Bicara terus. Semua yang tadi gurunya dia lengkapi, dia tambahkan. Lengkap sekali. Kata masyarakat, Masya Allah, ulama kita. Kata guru kami, dia menjadi ulama besar di kampung. Jadi ulama besar di kampung. Jamaah sekalian, Allah itu punya cara memberi ilmu. Kalau Allah mau biar kita tak belajar langsung alim bisa, itu Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Tak pernah kuliah? Nabi Adam kuliah di mana? Dosennya siapa? Tidak pernah mondok. Tapi apa kata Allah? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ditantang malaikat deh. Kalau kau memang mau protes ini Adam diciptakan, ya coba kamu tes keilmuan sama Adam. Apa kata malaikat deh? Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mengatakan malaikat, kami hanya tahu yang kamu beritahu ya Allah. Ulama dulu itu fokus membersihkan hati. Kenapa? Karena hati ini adalah harddisknya pentak. Harddisknya. Kalau harddisknya kotor, hengtong itu otak. Dia orang biar sombongnya di mana sombongku di kepalamu. Cari kacamata mana kacamata aku di matamu. Heng. Jadi ini penting sekali kita bersihkan hati. Ya. Terus kita juga harus punya usaha di awal sebelum menghafal, itu adalah memperbaiki bacaan, tahsinul qiraat kita. Karena itu enak didengar kalau bagus sih mengaji, bagus di bacaan, kalau bagus sih tajwidnya, biar tidak dilakukan. Ya kalau dilakukan tergantung cengkok masing-masing. Baca polos misalnya yang kan tajwid enak didengar. Biasanya kalau kurang fasih, maaf ini. Perbaiki lidah dulu kering-kering baru puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Polos-polos saja, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang bagi cengkok ini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Terserah, tergantung calon mertua di belakang. Ya. Tapi intinya adalah tajwidnya, karena enak kita rasa dengar suara kata kalau kita paham itu tajwid. Taksin dulu, hurufnya juga. Yang penting jelas juga hurufnya. Ijadun. Jelek teman tuh belum di suara orang baru suara kata jelek, memang sebenarnya suara kata bagus. Tapi karena hurufnya tidak jelas, tidak sudah begitu. Bagaimana mau berkesan itu hafalan? Karena huruf tak ada. Suara tak saja buat didengar. Bagaimana orang lain? Jadi kalau mungkin ada yang dimestiki, tidak ada yang memaju, jangan kita langsung masuk. Kalau sadar diri, kalau jadi suara tajam mungkin maju. Karena mengganggu tahu kemusuhan orang. Oh maaf, ini bukan kita meremehkan, ini saya sebut namanya di UIN. Dulu saya kan tafsir hadis, maka ada program khusus. Judul saya itu dia taksin kepada saya, padahal lebih banyak hafalannya.
habis mereka. Dia suruh saya imam, saya suruh mereka karena saya tahu, sadar juga mereka habis lebih banyak orangnya. Jangan, saya disuruh saya. Kenapa toh itu ada orang tiba-tiba langsung maju. Semua kita lihat, siapa itu? Berani kali dia maju. Dapat semua kerja dan habis di sini. Maju dia. Pas dia imam, tengok maju kita perbaiki belakang. Suaranya juga gemetar kayak orang belum makan. Allah, betul itu sadar diri orang. Walaupun baju muslim, bukan itu syarat pertama baju muslim maju ke depan. Itu imam bukan baju muslim pertama. Dapat yang bagus bacaannya. Saudara tahu kalau baru kelas jilid, jangan bikin maju. Tidak ada di orang yang maju. Itu tuh fikih iman, tapi saya dapat fikih iman. Ya. Jadi penting itu sadar diri. Ya. Nah, menggunakan satu jenis mushaf yang disuka ganti-ganti kalau baru mulai menghafal. Gunakan Al-Quran pojok yang 10 lembar bejus. Dan jangan disuka ganti-ganti warnanya. Yang teman-teman banyak wanita beli 7 warna Al-Quran. Hari Senin warna merah, hari Selasa warna putih. Jangan, itu tolong pakai. Kalaupun rusak itu beli yang sama dengan itu. Kenapa? Karena visualisasinya itu terekam semua. Kalau ganti-ganti bingung nanti warna bagaimana gitu halaman sekian tertambah buat. Karena kalau kita menghafal itu akan tervisualisasi itu kayak tergambar dong itu. Pakai Al-Quran dan diganti-ganti. Setia nih. Itu setia, saya mau bahas poligami. Setia saja saya bahas. Yang mau tambah, terserah istri tak kalau napas sakit kawin nanti. Kalau tidak daripada pisah yang pertama ganti yang baru, belum tentu yang kedua setia dengan yang pertama. Tapi kalau saya tidak menikah kan, tapi napas sakit, kalau napas sakit istriku mau kan, siapa tidak mau? Kalau kamu khawatir tidak kamu berlaku adil, persoalannya tidak khawatir ke saya, yakin kan? Tidak kenal. Karena omnya, adiknya mertuaku, apa istrinya? Bukan ustaz. Saya ustaz kan? Terpenuhi syarat kan? Oh maaf pemirsa ini. Siang-siang mengantuk gitu lah ya. Terus, mami mertuaku ini merasa. Oke. Selanjutnya, ya, kalau kita menggunakan Al-Quran itu, ya, kita gunakan metode menghafal. Di antara metode menghafal yang penting itu jamaah sekalian, ya, saudara sekalian. Yang pertama, tadi pertama Al-Qurannya sudah kita tentukan. Kita menghafal itu jaraknya itu ideal seperti satu siku di hadapan kita. Duduk dalam keadaan prima. Menghafal Al-Quran, jantung setenaga ada. Kena sekali di makam pisang itu baru mau menghafal. Mengantuk jadi. Ya, dalam keadaan tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang. Jantung ini di setel. Ya. Itu Al-Quran. Ya, sekitar satu siku dari hadapan kita ini kata guru kami. Satu siku. Kemudian kalau menghafal, kalau misalnya halaman yang sebelah kanan kita geser fokusnya ke kanan, kalau ke kiri kita geser fokusnya ke kiri. Karena kita fokuskan ke situ karena akan tergambar nanti di alam bawah sadar kita. Semua yang kita hafal itu tersimpan di alam bawah sadar, tidak hilang, hanya tertutupi dengan dosa saja sama kutu, mati. Tapi tersimpan. Buktinya apa? Kadang Allah munculkan kalau kita butuhkan, tidak hilang. Ya. Kemudian kalau kita menghafal, ulangi berkali-kali, jangan tergesa-gesa langsung pindah ya. Ini kebiasaan para penghafal terlalu tergesa-gesa. Mau cepat hafal, tapi cepat dong hilang. Nah, kalau rekomendasinya ulama satu ayat 40 kali, ya setidaknya 20 kali lah. Kalau berat 10 kali bu. Kalau putus sekali 3 kali, itu pun belum pendek dan panjang. Saya biasa sama istri saya 3-5 kali kalau juz 30. Jadi istri saya itu karena sibuk, ibu rumah tangga tapi sibuk sekali, kadang tidak mandi 1 hari. Karena urus anak, makanya anak baru mau mandi, menangis lagi, mau beres-beres, terus beres-beres 5 menit, tak hampur lagi. Sempat. Tapi saya rekamkan suara saya. Nah, saya mengajar pakai metode UMI, saya pakai metode UMI. Misalnya juz 30 nih, saya rekam.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, dan seterusnya. 5 ayat satu hari. Coba banyak. Kalau orang sibuk biar 5 ayat, yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Beda kalau orang habis pondok, satu kali menghadap satu halaman sampai satu lembar, 3 kali menyetor sampai 5 kali satu hari bisa. Karena itu dia kerja, tidak ada yang lain. Kalau orang sibuk, biar sedikit, yang penting istiqomah. Istiqomah 5 kali 5 ayat satu hari. Saya bilang setor maghrib, belum disuruh memang setor. Dia pakai HP. Karena belum saya taksi waktu itu, saya bilang pakai suara saya. Sekarang saya sudah taksi, bisa menghafal sendiri. Saya tidak izinkan. Di Imam Asim dilarang menghafal bagi orang belum bagus bacaan. Karena akan terbentuk bacaan yang sudah hancur baru masuk. Makanya banyak itu orang dia bingung sin atau shin pada saat jadi imam. Kenapa? Sudah dihafal memang belum bagus makhrajnya dia hafal. Akhirnya terbentuk kesan begitu. Makanya di Imam Asim itu dilarang menghafal sebelum bagus taksim. Kenapa? Karena itu menjadi hafalan pertama kesan paling berkesan. Dan itu kita biasa bingung, sin atau shin ini, son, biasa kita bingung, ya kan? Dilema, apalagi tidak tahu memang di bahasa Arab, tidak tahu artinya. Ya, begitu. Nah, jadi diulang-ulangi. Istri saya sambil memasak, cuci piring, dia putar HP-nya. Amma yatasaalun. Orang tidur. 5 cuci piring itu kan sambil ulang-ulang. Tidak perlu sampai maghrib. Saya bilang kalau pulang bekerja, pulang dari hadiran, mama bisa tahu, sabar, itu 3:10, itu bisa 11. Maghrib lancarkan dulu, lancar, ulangi lagi. Ya kita gesa-gesa. Saya bilang begitu. 5 ayat satu hari. Alhamdulillah. Ya, 30, alhamdulillah. Jangan bilang 30 aja. Ya, biar 30 itu banyak orang tidak hafal. Ya. Disyukuri, karena kalau disyukuri ditambahkan. Ya. Saya begitu sama istri. Ya, jadi saya ajar dia ajar anak saya ajar istri saya ajar anak saya. Kalau belum ada istri tak, ajar dia tak. Apalagi anak tak, belum ada saja pabrik namun dia ada anak. Legal. Terus, ya, jadi itu diulangi berkali-kali, jangan bosan. Dan kalau sudah hafal, jangan langsung lanjut ayat 2. Lanjut terus, diulangi lagi. Amma yatasaalun, diulang berkali-kali sudah hafal. Lanjut yang kedua. Anin naba'il 'azim, berkali-kali hafal. Jangan langsung lanjut ayat 3. Yang tergesa-gesa, ulangi dari ayat 1 lagi. Pastikan bisa nyambung. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, berkali-kali. Misalnya tadi 10 kali yang pas menghafal, ini cuma cukup 3 kali saja, berulang-ulang. Kalau sudah lancar ayat 1, 2, tambah ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi hum fihi mukhtalifun, berkali-kali. Sudah hafal, jangan langsung lanjut ayat 4, ulangi dari ayat 1 sampai ayat 3 berkali-kali. Begitu cara sampai seterusnya, begitu terus. Nah, ini metode ini penting seperti ini. Nah, guru-guru kami menyarankan begini. Kebanyakan orang yang tergesa-gesa sambung-sambung terus pas mulai dari ayat awal lalu pamit tengahnya. Itu kelemahannya kalau tidak begitu. Sahabat ki, kalau memang Allah mau kasih hafalan dia 1 kali langsung dihafal. Kalau memang Allah mau, Allah kan cuma mau lihat usaha. Hafal itu bukan kewajiban, tapi prosesnya untuk menghafal itu penting. Sama pintar itu bukan kewajiban. Kewajiban kita belajar. Pintar urusan Allah. Mau kasih pas pertama belajar atau mau kasih nanti baru berkali-kali baru dikasih. Terserah Allah. Jadi jangan dipusingi hafal kita atau pintar kita. Bukan tugas kita itu. Tugas kita belajar. Pintar dari Allah. Tidak belajar Allah kasih pintar, ya pintar. Supaya tidak stres. Atau kalau stres dengan apa? Susah masuk. Jangan susah masuk, kami bilang. Biar enggak, makanya orang mau enggak tuh. Setiap sekali makanan ini.
Kayaknya saya itu hati-hati makanan. Karena saya tidak cocok jadi PNS saya. Iya, kita jawab. Bukan saya, ya saya sering kisahkan ini. Saya banyak ditawarin, bukan saya tidak ada tawaran. Pas Sarjana tawarkan saya, Kalimantan langsung bisa tetap. Majian dipanggil saya keluar dari Al-Azhar STAN. UIN pun saya kemarin mengundurkan diri, itu pun mengundurkan diri masih dikasih. Saya sudah mengundurkan diri itu, masih ada jadwalku. Mahasiswa aku tidak datang ke sini, tidak akan kuajar. Ya, yang lain sudah mengajar, dia cari mahasiswa yang sendak. Kalau dia tidak datang sama saya tidak akan ajar. Kalau sudah disuruh kumpul, saya kumpul. Tinggal saya kasih error. Coba ya. Kemarin sudah banyak yang menangis. Semester 14 telepon saya, laki-laki dan perempuan. Coba ya, mau ujian, tidak ada nilaiku. Aku bilang memang. Supaya dia belajar bahwa menghargai proses. Kamu pintar, tidak pintar, saya selalu memberi nilai tinggi. Saya sudah bilang, kalau kamu sungguh-sungguh kamu tidak pintar, pun saya kasih nilai tinggi. Walaupun seharusnya kan kamu pintar, kalau kita kasih nilai tinggi, saya kasih. Karena bagi guru kami, orang yang makan pintar, orang yang istiqomah rajin. Terserah Allah mau kasih nanti pas selesai saat baru dia kasih ilmunya, intinya dia rajin. Orang yang tidak bakat pintar itu, walaupun dia pintar di sekolah tapi kutu, itu bakal jadi orang bodoh karena akan hilang ilmunya. Begitu. Makanya di pondok kami itu ditulis besar-besar di pondok, dilarang bodoh. Syaratnya jangan pernah berhenti belajar. Itu ibu sekarang pondok. Saya menyetor di sana kitab Fathul Qorib dan lain. Itu di pondok ditulis. Dia kalau gontor banyak sekali, dia cuma satu. Dilarang bodoh. Karena bodoh musibah yang besar. Lanjut supaya kita mengerti apa musibah terbesar yang menimpa manusia. Bodoh. Saya kasih jabarkan. Kenapa orang bunuh diri? Bodoh. Dia pikir cuma satu saja laki-laki di dunia ini, satu perempuan, padahal masih banyak. Dan Nabi bilang tidaklah Allah mengambil sesuatu dalam kecuali menyiapkan yang lebih baik. Itu kalau dia cerdas. Tidak bunuh diri dia. Tidak ada istilah patah hati saya di dunia ini. Yang patah hati perempuan, itu saya nikah. Nanti aku nggak sepupunya. Kenapa aku PHP sepupuku? Siapa PHP? Tidak banyak sekali pelajar perempuan di UI. Aku perhatikan memang karena mahasiswiku. Tidak aku perhatikan, tidak lagi sombong. Masalah mentopi. Ya. Kemarin ada yang saya suka, saya tes masuk UI mengaji. Karena saya biasa suruh tes. Seorang qari, hafizah. Bisa tes semuanya tes. Laki-laki semua, perempuan tes. Dia bilang dosen-dosenku, sesadik yang semua. Sandi, itu mau. Apa itu mau? Ambil nomornya. Bercanda kan? Kurang dia serang, saya pikir-pikir. Cocok kayaknya. Pada saya biasa-biasa. Sudah sering saya lihat wanita cantik. Saya pergi mengajar di kedokteran keperawatan. Ada gombal di mahasiswi. Dia bilang, ada istriku. Yang kedua, Ustaz. Masa saya ini, Pak? Saya bohong. Itu godaan itu, apalagi jomblo. Dua saja anak masih ada goda. Ya, memang dari dulu Pak sampai sekarang saya tetap jadi keren. Ya, siapa yang laki diri tak bukan kita? Kalau bilang jelek diri tak, itu tidak bersyukur kepada Allah. Oh laki-laki pasti ganteng, perempuan pasti cantik. Apa buktinya kalau ganteng gitu? Kalau mau gitu, banding nggak bisa monyet, bercermin pasti ganteng. Jangan dibandingkan sama Lee Min Ho, artis Korea, kalah sama dia. Ya, jadi begitu. Menggunakan diulang-ulang, jangan bosan. Dan harus, ya, harus sering-sering melakukan murajaah. Jangan ditambah-tambah terus. Biar mungkin pelan-pelan. Yang penting istiqomah di murajaah. Karena penyakitnya orang menghafal, nggak tambah yang baru, tambah yang lama. Penyakit. Tambah terus. Bang Gatot dibilang hafizul Quran, beda itu hafizul Quran pernah hafal dan penghafal. Kalau penghafal hafiz namanya, tapi kalau pernah hafal hafiz. Nah, banyak sekali itu hafiz. Cuma saya seriusin teman saya itu. Dulu awal-awal masuk kuliah, yang susah di hidayah. Nah, bro, potongan ayat ini gimana? Saya suka sekali kalau diskusi dulu. Aku cari penghafal. Saya jubirnya, kan cerewet tua saya. Tapi aku cari penghafal, kalau butuh ayat, simpan di sampingku. Ini aku bahasa Inggris di sampingku. Saya jubirnya, dia lain MC. Ikut aku tahu, di mana ayat ini? Ini awalnya ada bilang nih, halaman sekian paling atas sebelah kanan. Ini ayatnya. Lucu sekali. Pas bertambah semester, ada di kemudian Darul Hufaz,
dari Mangkos. Iya, alumni terbaik semua yang lulus itu di tempat saya alumni terbaik yang pondok pesantren. Untuk saya angkatan kanan terserah diskusi. Saya alumni terbaik dan itu pun masih kurang baik kalau digabung sama yang terbaiknya pondok. Saya kebetulan takhasus menghafal di pondok saya. Cuma surah-surah pilihan, takhasusnya lain. Sekarang kurang lancar. Tidak mungkin. Yang mungkin teman saya itu yang jadi guru Al-Quran, guru tahfiz dan jadi imam. Yang tidak jadi seperti itu, habis, habis. Sari. Lebih banyak yang tidak ingat daripada ingat. Itu Al-Quran itu. Kalau tidak kita istiqomah, yang kan 30 juz 30 saja hilang. Juz 30 saja dan tidak sering diulangi lari-lari. Apalagi 30 juz. Makanya itu mendapatkan lebih sulit mempertahankan. Sama meningkat, dia susah berapa di stream, tapi lebih susah mau pertahan berapa? Beli kafe skincare, sabar tingkat cerewet. Banyak sekali didapatkan ketika berusaha 1 tahun bisa didapat. Ini sampai puluhan tahun kita sama-sama dipertahankan. Ya, tapi saya tidak bahas lagi keluarga. Saya sudah sekali bahas keluarga sebenarnya. Nanti undang saya untuk bicara keluarga saja. Nah, sering murojaah, ulangi bacaan anda sebelum lanjut. Jadi ada waktu untuk murojaah yang sudah dihafal, ada waktu untuk menambah. Dan kita rekomendasikan lebih banyak waktu murojaahnya daripada waktu menambah. Itu yang utama. Jangan lebih banyak waktu menambah daripada murojaah. Teman saya yang sering juara di sini, masuk Muhammad Idam, Haji Rusli, itu masih dibonceng, membaca di Al-Quran. Dulu di kampus 1 kita kuliah, saya dapat 2 tahun sana. Jadi dari kampus 1 ke kampus 2 sama tak mengaji terus. Nanti saya bicara baru dia berhenti mengaji. Dia balas ucapan saya. Setelah dia balas, saya tidak bicara, dia lanjut lagi ayatnya. 1 juz bisa selesai sampai di kampus 2. Kalau sudah orang habis Al-Quran 30 juz, idealnya setiap hari jangan kurang 5 juz murojaah. Tidak gampang ini. Kalau nanti kan 30 juz 1 malam. Ya. Imam Syafi'i juga begitu. Makanya licin. Bahkan ada guru kami, Dr. Ustaz bin Arsyad rahimahullah, umur 6 tahun sudah habis Al-Quran, Imam Syafi'i 7 tahun. Beliau 6 tahun. Beliau banyak mendapatkan beasiswa waktu di Mesir dan dia punya klub bola dulu di Mesir. Ada baik sekali beasiswanya. Banyak tempat tahfiz dia menyetor karena sudah hafal memang di Indonesia baru ke sana. Dan di sana dikasih beasiswa kalau menghadapkan hafalan. Nah, beliau sudah hafal memang. Saking lancarnya beliau itu bisa baca dari belakang ke depan. Dia bilang dia tidak akui penghafal kalau dia masih berpikir. Nanti dia kalau dia tidur itu menghafal caranya mengetes hafiz katanya. Luar biasa yang beliau. Kasih bangun, pas dia sadar, suruh sambung ayat. Kalau bisa dia sambung, habis. Kalau bisa sambung, belum hafal. Makanya beliau itu pernah mendengar, mungkin baru bercanda tapi memang kayak itu juga. Apa kata beliau? Mendengar metode menghafal Al-Quran 1 bulan 30 juz. Apa dia bilang? Metode setan. Menghafal itu terus menerus. Kalau pernah hafal, mungkin bisa. Pernah menyetor, tapi hafal tidak begitu. Disebut sahibul Quran yang selalu bersama Al-Quran. Terus selanjutnya pasang target menghafal Al-Quran. Ada target tak? Dia tahu ini kemampuan tak? Kalau kemampuan tak 5 ayat, dia 5 ayat pun yang penting konsisten. Karena kalau dikasih sampai 30 ayat, stres lagi. Jangan nih. Kayaknya sampai stres menghafal dia istri itu dimarah-marah juga gara-gara penghafalan tak? Ya jangan buka itu pasti saya 30 ya. Terus sibuk dirimu jangan 30. 3 ayat kita pada minta diangkat yang bisa nih. Itu maksudnya sesuaikan topik kondisi kita karena beda-beda orang kondisinya. Yang paling penting istiqomah. Coba kalau 5 ayat di 1 hari. Ya, insya Allah. Ya paling-paling 1 tahun dapat 15 juz lah. 1 hari bisa. Tidak perlu banyak-banyak, penting istiqomah. Ini ada target tak? Target sesuai target masing-masing. Berapa waktu tak bisa kita impakkan 1 hari? Misalnya semakin bisa Isya, ya itu. Atau sebelum salat subuh, salat tahajud, itu bagus, fresh. Jadi katanya ulama, waktu terbaik menghafal habis salat maghrib dan sebelum salat subuh. Sebelum salat subuh terbaik murojaah, setelah salat subuh terbaik menambah. Dan terbaik semua sebenarnya kan kebiasaan ulama begitu. Sebelum subuh murojaah,
dalam sholat. Setelah sholat subuh menambah yang baru. Setelah itu waktu sisanya murajaah di jalan. Nanti masuk maghrib tambah lagi. Nanti setelah maghrib murajaah lagi sampai pagi. Begitu. Maka pakai di dalam sholat. Itu tommy kalau bukan di guru tahfiz, bukan tommy di imam masjid, tommy diingat dan sering dipakai sholat. Habis 30 juz tapi kinatan yang sama kulhu terus pakai. Itu tommy mau apa? Iya. Makanya kalau imam pendek-pendek saja, nanti panjang-panjang sholat tahajud. Makanya itu dibilang penghafal itu hafal Quran satu paket dengan tahajud. Yang mulai satu paket. Kalau memang orang mau jadi hafal Quran, tidak gampang itu memutuskan itu jadi hafizul Quran. Satu paket dengan tahajud. Kenapa? Karena kesempatan tak murajaah terbaik dalam sholat. Murajaah terbaik dalam sholat. Itu mertua saya, sholat tahajud seperti sholat wajib yang lain. Biar bagaimana capeknya pulang takziah dari jauh, tengah malam pasti bangun sama istrinya. Kecuali sakit parah. Karena saya selalu dengar, yang Pak pasti salat sama istrinya. Biar bukan Ramadan. Dan pasti sholat duha sebelum berangkat kerja. Berapa setiap hampir tiap minggu saya ke sana bermalam, itu pasti dia saja pasti sama istrinya sholat tahajud dan bacaannya panjang sesuai yang dia hafal. Walaupun tajwidnya masih kurang bagus karena mengaji dulu, tapi panjang tuh dia baca. Nah, saya biasa sholat tahajud, nak benar sama keluar Allah, kamu ngantuk sekali kan? Jujur sama saya. Selain karena saya kadang segar, istriku lagi mengantuk. Aku kasih pendek. Karena jadi imam kecuali salat sendiri. Kalau imam itu jangan egois. Walaupun satu juz bisa dibaca, tadi tahu nih kalau orang dia bentar lututnya di belakang, jangan ambil lama-lama. Ya. Terus jam berapa ini asal? Nanti kau kirim saya bagian. Terus menyetor hafalan kepada guru. Penting kita punya guru karena pentas Kalau memang sudah bagus kita cinta, lihat istrita. Kalau bagus mengaji istrita, suruh lihat mushaf supaya pasti, lebih pasti kalau sudah benar nih urutannya dan benar tajwid. Kalau tidak cari di guru, alah tinggi, safar, musyafah. Terus memperbanyak mendengarkan murattal. Kalau misalnya cabai selalu berucap, kentom ini meruntak, masalah lagi, ya itu saja dengar. Itu anak saya selalu saya putarkan. Waktu awal masih kandungan lahir saya putar satu juz sampai subuh itu bunyi terus. Atau kita kalau mungkin murajaah capek kita sambil baring-baring dan kita dengar tadi. Karena semua yang masuk ke telinga itu yang dilihat oleh mata ini alat ilmu ini tersimpan di hati. Wa ja'ala lakumus sam'a. Yang paling kuat itu alat itu ilmu telinga. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, penglihatan, wal afidah, hati itu yang menjadi harddisknya. Gini banyak-banyak mendengar. Makanya kalau menghafal ini keraskan suara tak, yang kayak orang bisi-bisi. Keraskan suara tak, minimal jelas didengar oleh telinga sendiri. Jangan saya bisa melihat menghafal dia pelan-pelan. Nah, begitu. Semua guru-guru kita mengajarkan kasih keras, jelas. Minimal dirimu sendiri jelas mendengar supaya berfungsi alat pendengaran. Kemudian membuat jadwal hafalan, berkumpul dengan komunitas, termasuk minimal orang-orang saleh. Kalau bisa ada komunitas, ada itu pun dari Kabupaten Jombang dia punya komunitas dengan alumninya. Ada memang komunitas yang beberapa kali bertemu saling menyetor hafalannya, saling mengetes. Penting juga. Ini tipsnya. Kemudian berteman dengan orang lain, orang soleh supaya bagus terus di akhlak, karena akhlak mempengaruhi hafalan. Ya, kalau banyak tongi dosa tak ya, banyak tongi lupa tak. Kata Imam Syafi'i, "Syaqulu ila wa'din su'al hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi bi anna al-'ilma nuran wa nurullahi la yuhda li'as." Ada gurunya Imam Syafi'i kuat sekali hafalannya, tidak banyak diceritakan. Imam Waqi kalau bawa pengajian tidak bawa kitab, tangan kosong, semua kitab dia hafal. Imam Syafi'i saja muridnya hafalannya luar biasa, Imam Waqi gurunya lebih. Hanya lebih banyak masyhur Imam Syafi'i. Imam Waqi. Apa rasanya Imam Waqi? Tinggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya dan tidak akan diberikan dimasukkan ke dalam hatinya yang hobi maksiat. Jadi kalau banyak lupakan kan dosa. Lain mau dilihat di medsos, lain yang muncul. Pas muncul dilupa pindah. Dia bilang pandangan pertama, bukan pandangan pertama itu, kesempatan pertama. Terus
bersabar dengan ujian, tidak mudah mengumpat, istiqomah, konsisten, hafalkan Al-Quran di pagi hari, pertahankan bacaan serta pengucapan yang benar, jangan tergesa-gesa. Kita abaikan tajwidnya karena mau cepat, ini juga tidak disarankan. Siapkan jadwal yang benar, baru kalau dijadwalkan, jangan menjadwalkan, sudah itu tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan sekali cabut di jadwal. Masih perlu dinding. Konsisten komitmen pada jadwal menghafal. Kalau ada panggil misalnya, bilang jadwal menghafal ke sekarang. Sebagaimana orang fitness itu yang bagus pada dijadwalkan. Kalau tabrakannya dengan jadwal yang lain, dia kontak jadwal yang lain. Bagus badannya. Terus ulangi apa yang dihafalkan. Kemudian pelajari maknanya Al-Quran. Karena makna itu akan membuat kita ingat. Karena kita sadar, salah sambung ini, salah artinya ini. Gimana caranya? Ikut kursusanku, Bahrul Muhitul Arabiyah, itu pemula, belajar kita dulu. Tapi kalau mau tidak ada masalah, habis lebaran kita buka tanggal 7. Allahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita teman-teman masih ada waktu 5 menit. Rasanya kita buka sesi tanya jawab dulu. Mungkin di antara kita ada yang mau kita tanyakan terkait dengan teknik. Baik, saya Ustaz Tolim dulu. Berhubung ini direkam, jadi saya izin berada di depan. Tepat dan sama. Live ini Pak, live. Apa ini? Untuk Makassar dan sekitarnya atau Indonesia? Semisal. Sekitar. Ada dua pertanyaan saya, Ustaz. Satu terkait dengan Al-Quran, yang kedua terkait dengan Al-Quran. Yang pertama, mohon penjelasan terkait dua ayat yang saya butuh sudut pandang lain dari ayat Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada ayat syahrul ramadhanul ladzi unzila fihi al-Quran, pada malam Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Nah, ketika menilik ke sejarah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah surat Makkiyah. Artinya ini surat diturunkan sebelum ada perintah untuk berpuasa. Nah, artinya dia ada di Mekah. Sementara syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran itu diturunkan di Madinah pada saat sudah bulan Ramadan. Nah, titik temunya ini gimana Ustaz? Pada saat diturunkan, itu pun diturunkannya, apakah diturunkan sekaligus satu surat ke bumi, ataukah dia diturunkan seperti apa? Karena Al-Quran ini katanya diturunkan, sementara kita Al-Quran itu adalah 30 juz, diturunkan adalah 30 juz. Jadi penjelasannya ketika diturunkan itu seperti apa? Karena dalam sejarah kan tercatat 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Iya, jadi ini agak berat Ustaz. Saya sengaja karena melihat keilmuan Ustaz, jadi kami ingin share. Kalau yang berceramah teman-teman biasa ringan-ringan juga, karena saya tahu kapasitas seperti Ustaz Fatah itu ringan-ringan biasa. Tapi ini agak berat ya. Ya, tapi Allah Ustaz, ini hanya ingin mencari persamaan. Apa itu? Tiba-tiba muncul di depan saya. Itu yang pertama, Ustaz, terkait dengan Al-Quran. Kedua, masih terkait dengan mohon disadarkan kan Ustaz di sekolah Islam Terpadu Al-Fatih ini, karena antusias kami sebagai guru, makanya temanya semua guru adalah guru Al-Quran. Ya, semua guru adalah guru Al-Quran. Kami ingin siswa ini mengejar sebenarnya target hafal sebanyak-banyaknya. Itu yang kami inginkan. Sebanyak mungkin ya, kami ingin mereka menghafal. Sementara kita paham di sekolah kita ini ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran matematika, ada IPS, ada PKN, dan semuanya diminta oleh guru-guru ingin juga menguasai mata pelajaran tersebut. Kami bukan sekolah tahfiz yang memang hanya khusus Al-Quran. Kira-kira saran dari Ustaz untuk sekolah seperti ini, baiknya seperti apa untuk pembelajaran atau penguasaan tahfiznya? Apakah
kira-kira mampu kami menargetkan bahwa ketika dari sekolah di Al-Fatih bisa menghafal 6 juz selama 6 tahun, untuk SMP 3 juz selama 3 tahun. Sekali lagi mengingat bahwa kita bukan sekolah tahfiz, tapi kita mengejar bahkan kalau bisa melampaui sekolah tahfiz yang di luar sana. Ini pandangan kami sebagai orang dalam di rumah, yang tentu ketika ada orang rumah yang melihat mungkin ada sudut pandang tersendiri, dan itu kami ingin kolaborasikan dengan sudut pandang tersebut. Mohon dijawab, bukan untuk menyenangkan penanya, tapi memang betul apa adanya, karena penanya itu biasa Ustaz dijawab hanya untuk menyenangkan hati penanya, ya, jadi seperti itu. Jadi kadang orang bertanya dijawabnya untuk menyenangkan. Misalnya gini, apakah saya ganteng? Karena ini menyenangkan saya, dikatakan iya, Ustaz Khalid ganteng. Meskipun benar begitu ya, tapi saya tidak mengharapkan jawaban begitu. Pertanyaan saya mohon dijawab saja, tidak perlu takut apa adanya, karena kami memang butuh ilmu sebagai bahan untuk berkolaborasi. Demikian, terima kasih. Saya dari UIN Alumni Makassar juga, sama dengan sebagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama terkait dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat bagaimana proses penurunan Al-Quran. Nah, dari penjelasan guru kami, Al-Quran diturunkan secara sempurna 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, sama di dunia, itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Adapun diturunkan kepada Nabi, ulama mengatakan termasuk Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dan ulama-ulama lain itu pada malam 17 Ramadan. Ayat yang pertama turun, ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita bertentangan itu, Pak. Makanya di Indonesia itu kita ada peringatan nuzulul Quran. Ya, walaupun diturunkan secara keseluruhan malam Lailatul Qadar, tapi turunkan pertama kali kepada Nabi, kan ada prosesnya turun. Kalau kepada Nabi surah Al-A'raf ya, ayat 1 sampai ayat 5 pada malam 17 Ramadan, kata ulama. Tapi ada ulama yang berbeda pandangan, tapi ini salah satu yang dibuat pada malam 17 Ramadan. Dan memang sejarahnya ada peringatan nuzul Quran. Dulu itu deklarasi kemerdekaan Indonesia itu bertepatan 17 Ramadan. Kalian terangkaikan. Kenapa kita peringati? Apakah ini bid'ah? Oh, tidak bid'ah. Peringatan itu sebagai momen saja, bukan sebagai ibadah harus. Intinya biar tidak diperingati, tetap kita bahas nuzul Quran, tetap sama saja. Sama di maaf, teman sebagian di saya tersebut teman-teman lain Maulid. Dia tidak mau maulid, tapi kalau tabligh akbar mau, makanya diganti temanya bukan maulid. Apa dia? Tabligh akbar sirah Nabi. Kata juga dia, padahal maulid. Karena tabligh akbar juga tidak ada di zaman Nabi. Pernah didengar hadis tabligh akbar? Tidak ada. Itu cuma momen saja penamaan. Asal dengan ini, karena memang momentum. Dan Nabi itu juga ya suka momentum kelahiran dia berpuasa, sebagai tanda bersyukur. Itu momentum saja. Ya, karena kalau pas momennya kita melakukan lebih ke hati, sama dengan ulang tahun pernikahan. Itu momen. Apakah kita tidak menyanyi istri sebelum sampai tanggal pernikahan? Oh tidak, kita sayang. Buktinya kita kasih nafkah tiap hari. Itu hadiah pas. Itu cuma momen saja. Untuk mengenang, bukan tidak pernah kenang. Ini terkait dengan Al-Quran diturunkan. Ya, kita tidak usah kita panjang-panjang begitu. Dan rata-rata itu ayat pendek itu umumnya dalam Al-Quran Makkiyah, diturunkan di Mekah, atau bahkan ada sisi pandang lain bukan di Mekah tapi ayatnya berbicara tentang periode Mekah, itu akidah. Tapi karakternya ayat Makkiyah itu kan pendek-pendek surah. Terus yang kedua target. Ini kita sekolah. Biar bukan sekolah Al-Quran, tapi dia punya perhatian Al-Quran, dia punya potensi menghafal Al-Quran daripada sekolah Al-Quran tapi tidak punya perhatian sama Al-Quran. Bagaimana caranya? Alokasikan waktu dan istiqomah, dan tidak usah banyak. Misalnya nih, mulai
Periode berikutnya, setiap orang wajib menyetor 5 ayat satu hari. Buat hurufnya, apakah sebelum mengajar wajib setor? Kenapa bisa? Yang penting setiap hari setiap datang setor. Jangan hanya banyak. Harus dia hafal kosakata bahasa Inggris, karena bahasa Inggris juga matematika banyak dia menguasai. Sedikit porsinya, yang penting istiqomah. Tidak usah banyak. Istri saya juga begitu, karena sibuk 5 ayat. Saya lihat standarnya 5 ayat. Tidak terlalu sedikit, tidak juga terlalu banyak. Beda kalau sudah masuk lagi di ayat-ayat yang juz-juz yang panjang-panjang ayatnya. Mungkin 2 ayat saja. Sesuaikan. Mungkin 5 baris. Jadi itu gitu. Kota. Kalau umumnya bisa cuma 3 baris satu hari, ya 3 baris saja. Jadi dia bisa rekam suaranya sambil di motor, dia dengar sendiri suaranya. Itu bagus sekali untuk menghafal. Rekam suara tersendiri, dengar suara tersendiri. Di motor ke sini, di rumah rekam memang nih. Misalnya 5 ayat, rekam di rumah suara tak. Dari rumah ke sini tidak ada waktu tak, karena sibuk, tidak ada waktu kalau pas itu menghafal, dengar pakai headset. Tapi sarannya saya di motor, nanti klakson tidak didengar. Tapi pun kalau mau kita dengar, sambil mengulang hafalan, ikuti suara sendiri di motor sampai di sini dihafal. Saya yakin pasti hafal. Tidak ingatkan hafal, cuma dengar saja hafal, apalagi memang dengan niat menghafal begitu. Tidak diniatkan saja menghafal, kalau sering didengar kita hafal, apalagi memang diniatkan menghafal. Coba begini, insya Allah itu An-Naba. Berapa ayat? 46 ayat ya. Kita bagi ini. 46 itu 40 ayat. Bagi saya itu banyak satu. Berarti Naziat 46 ayat. Ini bagus dikatakan sekarang. Nah, misalnya 10 ayat, berapa hari selesai itu? Tidak cukup 1 minggu. Kalau mau memang apa? Tidak bisa juga 1 minggu pas. Tapi kalau mau hitung per baris saja potongannya, 1 halaman dibagi 2 1 hari, bisa. Atau mungkin sekali per ayatnya saja, bisa. Bagaimana caranya? Kasih rekam suara, dengar sambil ulang-ulang, daripada pas di situ di motor menyanyi kaki di kepala di kaki, kecelakaan. Sudah berdoa gitu, kaki di kepala di kaki. Jadi Al-Quran kita insya Allah. Istri saya kalau pergi sama-sama, kenapa selalu pakai istri saya? Itu istri yang selalu menyetor, tidak mungkin istrinya orang. Saya bonceng, dia menghafal. Saya bilang, saya request, coba baca di surah Naziat. Dia baca itu sambil saya temul. Dia baca di belakang saya. Saya dengar. Kalau salah kan, salah coba nyopetin. Salah itu, gitu kita. Ada program, ini harus diprogramkan. Saya kira begitu, Pak. Ya, ini tadi yang sebenarnya adalah terkait dengan kita kan sekolah biasa punya target. Misalkan dalam 1 tahun ajaran itu harus 1 juz. Ini cara mencapainya sebenarnya Ustaz Oleh tadi sampaikan, ini kita belajarnya juga bukan cuma belajar tahfiz. Ini yang persoalan Ustaz biasa tidak dapat target. Kemudian orang tua sudah disampaikan kita dapat nanti 1 juz. Siapa yang punya target itu? Anak-anak atau guru? Sekolah yang punya target untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Ya. Begini, kita kan punya keinginan. Itu keinginan atau target kita tidak akan tercapai kalau orang yang mau capai target tidak punya keinginan. Makanya dari awal sekolah harus jujur. Kita jaminkan ini dan bantu kita juga orang tua. Karena yang paling penting itu bukan di sekolah. Di mana dia paling banyak waktunya, di situ yang paling penting menunjang hafalannya. Kita cuma mengarahkan. Itu kita harus kasih tahu. Kalau misalnya ibu bantu di rumah, targetnya cuma begini 1 hari. Kalau bisa gurunya rekam suaranya itu. Setiap guru rekam suaranya, kirim ke orang tuanya, dan putarkan ini data, suruh ikuti. Misalnya 5 ayat, suruh putar terus di rumahnya. Kalau dia tidak bisa dampingi anaknya, suruh putar. Jangan disuruh nonton. Kalaupun nonton ada waktunya juga. Kalau begini bisa capai target. Kita kasih juga saran-saran. Tidak bisa kalau cuma kita. Bukan, ini kan kita tidak mondok ceritanya. Kalau yang mondok bisa menjamin begitu, misalnya kita jamin. Kenapa? Kita awasi 24 jam. Kita kontrol dia menyetor, kita kontrol dia menghafal. Ini cuma sampai sore. Pulang nggak tahu dia terpol atau bagaimana. Dia perhatikan tadi orang tua. Kita kasih tahu kalau mau. Kita mudahkan dengan rekaman suara. Paling bagus suaranya gurunya supaya itu anak-anak selalu ingat suaranya gurunya. Biar mimpi suaranya gurunya juga masuk. Jadi dia cinta sama gurunya. Kenapa? Dia ikut gurunya gara-gara sering dengar suaranya gurunya. Yang penting gurunya itu kasih malu-malu dia, kasih bagus story bacanya.
Nanti kalau lebih bagus bacanya orang tuanya dia bilang, apa ini guru ini salah ini matnya. Atau sekali tunjuk ke orang yang memang khusus merekam suara. Kalau perlu buat program rekaman suara, bagus suaranya, nanti itu disebar. Ini banyak sekali cara. Karena anak-anak malas pun pegang Al-Qurannya kalau anak zaman sekarang. Pokoknya kalau apalagi kalau kaya, rata-rata tidak semua orang kaya. Banyak orang yang sadar. Tapi banyak rata-rata kaya itu dia lupa itu di rumah Al-Quran. Jangan karenanya orang tuanya saja tidak. Jadi kalau orang tuanya saja tidak, anaknya apa lagi? Nah, ambil Al-Qurannya malas. Biasanya lebih suka dengan HP-nya. Ya benar. Kalau dia pegang gadget, suruh putar Al-Quran di HP-nya. Sambil dia belajar. Karena anak sekarang tidak bisa lepas dengan gadget, maka kita harus carikan cara bagaimana supaya dia tetap dengan Al-Quran walaupun pegang gadget. Rekam tadi itu, saya pakai begitu sama istri saya. Ya, pakai begitu. Baik Ustaz, terima kasih. Gimana Pak Taufik? Ustaz Riga? Masih ada satu. Masih bisa? Masih bisa. Baik, Ustaz Said silakan. Bagus tadi, bagus. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya, ini pertanyaan saya cuma bagaimana cara kita untuk mengatur strategi dalam menghafal Al-Quran, baik itu menambah hafalan maupun mengulang hafalan lama dan hafalan baru. Pernah jujur Ustaz, pernah saya menghafal sekitar 5 juz, namun hari ini belum lancar semuanya karena mungkin metode saya yang kurang ataupun istiqomah yang saya kurang bagus. Jadi mohon untuk diberikan motivasi sekalian Ustaz. Jadi begini, pertama perbaharui niat, jadi perbaharui niat. Yang kedua, ada cara saya tulis itu, saya semua cita-cita saya itu dulu waktu S1 saya tulis paper di titik. Dan alhamdulillah kalau kita mengatakan 100%, 98% tercapai. Sampai keluar negeri saya target. Ini kalau kita target, saya jual jalan kota di Pantai Losari, saya buka dari beasiswa saya percetakan di UIN, saya buka kantin banyak. Saya lakukan itu. Saya menabung, akhirnya saya bisa ke Singapura, Malaysia dan Thailand. Karena kita punya target, saya tulis. Tahun sekian saya harus sudah begini, sebelum selesai harus begini. Termasuk umroh pun saya target, dan saya umroh tanpa biaya sendiri dipanggil Pak Bupati. Target, karena target doa, selalu kita punya harapan ketika lihat. Apa dia cuma tulis sih kebanyakan itu teman-teman apa aja nih, sangar sekali. Sangar yang jadwal itu 10 tak tulis, 3 tidak lakukan. Itu saya istiqomah ini. Makanya minta doa istiqomah yang diajarkan oleh Nabi bisa kita baca. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini diajarkan Nabi kepada sahabat, kata Nabi jangan tinggalkan. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya ala dzikrika, selalu mengingatmu, wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, maksimal ihsan jujur dalam ibadahku. Atau doanya Hasan Al-Basri, pendek sekali, 3 kali saya ulang pasti langsung hafal nih. Kalau dah hafal nih, dulu sadar. Nih, dengar baik 3 kali. Doanya Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqomah. Apa nama kita? 2 kali. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqomah. Sekali lagi. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqomah. Ya Allah, Engkaulah pemeliharaku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah penjaminku, Engkaulah penjagaku. Farzuqnil istiqomah. Karuniakan istiqomah, konsisten kepada aku. Jadi kan kita kesibukan satu hari, tulis mungkin kesibukan ini selesai jam sekian, jangan langsung masuk. Realistis tuh pasti cantik, istirahat sedikit. Sebelum ini tak kancing gitu, kalau lanjut terus, kemudian itu orang tulis jadwal, kalau lanjut terus sih, baru tidak bisa di tepat waktu. Ya kasih istirahat sedikit, begini, dan laksanakan. Begitu. Dan kembali kepada kita dan pertolongan Allah, taufik. Kita selalu diminta kepada Allah, karena dia diandalkan diri kita, tidak bisa diandalkan diri. Makanya ada ungkapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kalau memang Allah tidak kasih. Jadi itu penting kita minta pertolongan itu. Dari ini, kalau ada cukup.
Baik, Ustaz, masih ada pertanyaan yang mau disampaikan? Cukup. Baik. Ustaz, terima kasih banyak atas pertanyaan. Rasanya waktu yang kita miliki dari pukul 13